sebenarnya kalau untuk ke pemerintah ya, ini sebenarnya nggak perlu mensensor karya, menutup karya, karena bagaimanapun ekspresi publik itu satu nggak bisa hilang, Mas. Kalau misalnya situasinya sekarang karena masyarakat nggak terlalu dekat sama kesenian, juga TikToknya yang jadi gitu, Mas. Jadi ya karena ini kesenian itu aku nggak terus superior ya, bukan. Aku belajar banyak, kita belajar banyak, saling belajar bareng sama banyak disiplin ilmu yang lain. Tapi artinya ini disiplin ilmu yang ngomongin olah rasa, kepekaan. Dan ketika masyarakat kita didekatkan dengan kebiasaan dengan olah rasa tadi, aku pikir sensitivitasnya juga akan tumbuh. Muncul ya. Iya. Jadi sangat nggak mungkin terus berlaku sadis ya, karena itu nggak manusiawi. Olah rasa itu juga tercermin juga belakangan ya, Mas. Karena kita lihat ruang-ruang publik kita sekarang ramai dengan ungkapan kesenian ya, dalam petik. Mas, sedikit melihat itu gimana? Apakah ada kemampatan komunikasi sehingga tembok itu sekarang bersuara semua? Iya. Ini juga sebenarnya kalau untuk ke pemerintah ya, ini sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu, artinya kesalahan ini nggak usah dilanjutkan, mensensor karya, menutup karya, karena bagaimanapun ekspresi publik itu satu nggak bisa hilang, Mas. Ya kayak tadi. Makin dibendung makin jebol ya. Iya, serepresifnya kita ngomong soal 45 lah. Sujoyono, Kairen Anwar, semua masih bisa nulis Bung Ayo Bung gitu, Merdeka atau Mati. Lalu di zaman 98 mahasiswa juga masih bisa gerak bikin grafiti untuk reformasi. Iya, untuk reformasi. Dulu kan ide untuk menurunkan Soeharto itu kan utopian banget ya, sangat nggak mungkin tuh, kayak mimpi itu. Idenya gila banget itu, ide nurunin Soeharto itu, tapi juga terwujud. Dan pemerintah juga harus belajar dari yang lalu-lalu sebenarnya. Ada satu hal yang nggak perlu dilakukan karena ekspresi publik nggak akan pernah bisa ditutup gitu. Terus justru sebenarnya nggak perlu lagi dilakukan ruang publik itu atau street art juga itu kan media ya, media untuk publik, yang publik sendiri memiliki kurasi yang sangat ketat, gitu. Ekspresi yang nggak senonoh udah pasti hilang kok oleh publik sendiri. Dia gitu, sebagai kurator dan sekaligus menikmat ya. Iya, gitu, hilang sendiri. Lalu ya kalau lihat lagi konteks dihapuskannya karyanya, misalnya Tuhan saya lapar, itu kan keluh kesah sama Tuhan ya. Kenapa terus orang yang sensi gitu, itu juga aneh. Dan sekarang setelah ditemin lagi, jalan itu spooky lagi. Padahal kan karya diletakkan di ruang publik, salah satu fungsinya itu kan menghidupi ruang publik. Ada banyak kasus, Mas, teman-teman buka spot, istilahnya buka tempat, itu yang tadinya kriminalitasnya tinggi karena sepi, terus spooky, rakyat jalannya, itu kriminalitasnya tinggi. Lalu teman-teman grafiti bikin karya di sana, jadilah galeri publik. Ada aktivitas rutin ya, misalnya event ambil sebulan sekali pasti ada orang ganti karya, gitu. Jadi ada peradaban di sana. Iya. Ruang yang tadinya spooky, seram, berubah jadi ruang yang hidup. Terus nongkrong, terus jadi banyak yang nongkrong di situ, jadi orang lewat situ nyaman, gitu. Nggak merasa takut. Iya, nggak rasa takut. Itu banyak. Jadi pemerintah juga harus belajar fungsinya, manfaatnya street art ada di ruang publik ya. Jangan dilihat lalu itu didistorsi, mengotori, merusak. Ini bagian kita juga mengajak untuk diskus, Mas. Artinya kita masang karya di ruang publik itu, ayo kita diskusi ulang. Yang vandalisme yang mana, gitu, yang merusak yang mana.
kita petakan lagi. Di ruang publik ada apa aja sih? Oh, street art, iklan, partai, gitu. Oke, ini lihat ininya, apa porsinya masing-masing. Oh, yang iklan, apakah yang iklan juga tidak melakukan pengerusakan? Karena justru kalau kita balik lagi ke filosofi kearifan lokal kita, Sakmadyo tadi, itu penghancurannya dilakukan dari penggelaran iklan ini tadi. Bagaimana masyarakat yang punya filosofi seperlunya menjadi konsumtif. Itu kan agitasi yang sangat masif dari iklan yang digelar di ruang publik kita. Makanya Mas Sigit bikin respon untuk iklan makanan cepat saji itu ya. Kemudian ada dua anak yang kelaparan gitu ya, sebagai kontras atas budaya konsumtif di tengah situasi yang seharusnya nggak seperti itu. Ya itu iklan. Lalu yang berikutnya apa tadi Mas? Ya terus apa? Jadi agar kita tahu konteks apa vandalisme itu bagaimana? Seperti apa? Ya daya rusaknya. Kalau misalnya anak-anak kita berekspresi, nagging, apa di jalan gitu ya, kerusakannya secara fisik ya, itu oke lah. Kayak satu hal yang jauh lebih murah dan secara teknis lebih mudah direstorasi, gitu. Tapi kalau value, kalau nilai yang hancur karena iklan tadi ya, misalnya. Kalau mental, ini merecovery kembali masyarakat menjadi lebih bijaksana lagi seperti sebelumnya, itu sangat susah, sangat sulit, gitu. Jadi ayo, yang rusak yang mana? Yang daya rusaknya lebih gede yang mana? Belum lagi terus item ke salah satunya partai, gitu. Kita bisa lihat juga setiap 5 tahun sekali mereka cukup brutal memperkosa ruang publik kita. Iya. Semua di tag ya, maksudnya semua di klaim, dikooptasi oleh mereka, gitu. Lalu yang barusan kemarin ada satu juru bicaranya Sesnek ya, ngomong mural boleh tapi pakai izin. Ya ayo ngaca gitu. Kamu sama teman-temanmu pakai izin juga nggak itu waktu masang-masang potretmu di mana-mana itu ya. Gitu. Ayo deh gitu. Nah, kalau dilihat ke porsinya partai, ya dilihat lagi kerusakannya gitu. Ini konteksnya ngomong vandalisme ya. Nah, dari situ harapanku kita bisa lebih bijaksana gitu. Yang bikin apa? Yang vandal itu yang mana sih sebenarnya gitu. Jadi disepakati dulu. Iya. Artinya Mas Sigit mendukung sebenarnya upaya untuk pembersihan itu kalau itu memang layak dilakukan, tapi merata. Untuk iklan, untuk baliho, untuk street art, atau yang vandal? Maksudnya kita mendesain ulang ruang publik kita. Itu yang aku sepakati. Maksudnya bukan terus ini ya, bukan terus belain sepihak di pihak seniman aja, seniman street art, enggak juga. Artinya kalau misalnya lagi Mas, poinnya yang di penyelenggaraan iklan misalnya, sampai ke diaudit aja lagi misalnya, yang didapat dari penyelenggaraan iklan ini, pemerintah dapat berapa sih? Make sense nggak sama kerusakan yang dimunculkan? Untuk restorasi ini juga masih nutup nggak gitu? Kalaupun enggak ya ini dilihat ulang. Nah justru kenapa nggak pakai metodenya pertelevisian kita? Di setiap 4 penjuru mau masuk kota pasang giant banner gitu ya, screen ya, giant screen. Ya, giant screen besar. Terus pakai per detik juga gitu pasang iklannya. Nah kalau mereka hanya dikasih pilihan seperti itu, aku pikir ya mau nggak mau sama gitu. Di TV juga sama gitu, bayar per sekian lama itu sekian, kalau lama sekian gitu. Itu tentunya ruang publik kita akan lebih lega, akan mudah manage-nya juga, karena itemnya juga hanya 4 ya, di 4 penjuru mau masuk kota gitu. Terus untuk auditing kok duitnya dikorup apa enggak juga akan lebih mudah gitu. Yang paling penting ruang hidup kita lega, nggak kumuh gitu. Nah itu bisa dijadiin satu solusi ya. Terus partai demikian juga. Mau kampanye ya itu kita punya TV di pintu-pintu masuk kota itu kita punya TV gitu. Kalau bisa pasang di situ. Sosialisasi ya sosialisasi biasa aja, nggak usah nyampah di ruang publik yang dari masyarakat. Gitu aja. Dan mungkin
produksi untuk kampanye jadi lebih murah juga gitu. Atau yang jelas sampahnya nggak ngerusak sekarang. Ya sekarang. Kalau Mas Sigit sekarang lihat ekspresi seniman ya atau apapun lah masyarakat itu di tembok-tembok kita itu karena apa ya? Kalau melihat pengalaman Mas Sigit kalau 98 kan karena memang termampatkan karena nggak bisa berekspresi. Sekarang kan media sosial begitu luas, tapi justru kenapa tembok itu sekarang matters banget jadi sesuatu yang hit lagi gitu ya. Ya itu sebenarnya fenomena sekarang menunjukkan bahwa dan mengingatkan kita ruang publik itu punyanya publik gitu. Ruang publik punyanya publik, lalu wajar ketika publik itu berekspresinya ya ruangnya hanya ruang publik, punyanya publik. Mau ke media mana misalnya nggak semua juga misalnya bisa bikin rekaman, nggak semua satu secara teknis yang lebih sederhana, mudah dan itu di ruang publik itu. Iya, itu menempatkan ekspresinya ke ruang publik gitu. Makanya itu juga media gitu. Nah, maksudku kebebasan berekspresi juga dilindungi undang-undang gitu. Undang-Undang Dasar 45 ngelindungin itu. Baik lesan maupun tertulis gitu. Nah, itu juga dilindungi sama undang-undang. Maka kalau terus yang bikin grafiti diburu, aku minta itu di stop gitu. Itu mereka dilindungi undang-undang gitu. Udah buru-buru karyanya kamu rusak gitu. Dan harusnya ngasih pertanggungjawaban nih pemerintah atas perusahaan. Iya, atas perusahaan karya. Karena karya yang dia rusak itu koleksinya publik gitu. Dan itu masuk di wilayah peradaban kultural gitu. Itu kekayaan budaya. Dan nggak bisa serta-merta ditutup terus nggak ada penjelasan, nggak ada pertanggungjawaban, even permintaan maaf untuk seniman dan publik yang memiliki karya itu nggak dilakukan. Harapanku ya lagi-lagi infrastruktur kesenian kita bekerja untuk itu. Gitu. Terus bukan traumatik atau apa, tapi persoalannya kita juga harus selalu belajar sama sejarah. Kita pernah soalnya satu waktu ruang publik kita, ruang ekspresi kita sangat steril ya zaman Orba. Itu tertekannya seperti apa gitu, dan bahaya bagi pemerintah sendiri ketika masyarakatnya katupnya tertutup semua. Itu nanti kalau out of control gimana gitu, kalau terus chaotic gimana. Jangan sampai itu terjadi, harapannya kita semua gitu. Artinya itu bagian salah satu katup ya, selain untuk masyarakat berekspresi. Iya. Harusnya pemerintah sebenarnya berterima kasih ya karena mendapatkan masukan, kritikan. Iya. Dan yang digambari teman-teman tuh situs-situs yang kacau, yang chaos. Jadi ya, udah dibenerin, ya harusnya bener. Secara teknis aja udah dibenerin, itu harusnya terima kasih. Yang kedua, sudah diajak sharing, diajak diskusi lewat karya, itu sudah matur nuwun. Ya, ada dua tuh udah. Iya, udah harus terima kasih gitu. Diperhatiin sama rakyatnya, itu juga udah terima kasih lagi, eksistensinya diakui. Malah berarti responnya menutup. Iya, malah responnya menutup. Tapi itu kan kayak apa ya, respon yang umum terjadi ya di hampir semua negara ketika ruang publik itu diambil alih oleh masyarakat ya. Nah, yang aku maksud kurang berbudaya itu karena sebenarnya kenapa semua sama, bahasa yang dipakai mereka itu sama, ini kan bahasa yang masuk ke wilayah arogan untuk menunjukkan kekuasaannya. Sama sekali nggak pakai respect. Kalau pakai respect itu juga rumah orang loh, nggak mungkin kamu jadi belang bonteng gitu. Harus jadi belang-belang, ya dibenerin dong, dicat yang bener. Kalau respect masih ada respectnya, ini sama sekali nggak. Jadi memang bahasanya ya memang bahasa kekuasaan. Kalau di negara lain hal ini terjadi juga nggak, menurut pengalaman? Ya di New York misalnya ketika graffiti sangat intens dan mengkritik waktu itu layanan publik ya. Di transportasi umum. Sampai mereka bikin departemen anti graffiti. Iya. Nah, semuanya sama. Artinya kekuasaan negara ini itu mau menunjukkan kekuasaannya atau kontrolnya terhadap publiknya. Itu alasannya kan terus ini ya, masuk ke ranah yang dianggap subversif itu kan karena masuk ke ranah personal, ke ranah privat gitu. Hak kepemilikan itu tadi. Ya karena sistemnya sama, kapitalisme, lalu sesuatu properti itu memiliki hak
hak kepemilikan. Nah, kita juga harus diskusikan lagi tembok-tembok yang di luar ini sisinya, siapa yang memiliki? Ya, itu masuk di atmosfer ruang publik di jalan. Jadi ya memang secara fisik itu punya publik, punya propertinya, punya si pemilik rumah. Punya pemilik rumah. Iya. Tapi kalau dinding luarnya yang masuk di atmosfer ruang publik itu masuk di dalam ruang publik gitu. Aku pun sepakat ya kalau yang punya rumah pinggir jalan terus capek bersihinnya, itu aku nggak nutup mata gitu. Tapi kalau ditutup bersih lagi, flat maksudnya polos, itu ya percuma, pasti akan dia digambari ulang lagi. Ya karena yang harus disadari propertiku masuk di ruang publik, gitu yang harus disadarin si pemilik pemilik properti. Sehingga dia akan rela kalau publik juga merespon sebagian dari properti yang menjadi milik publik itu. Nah, kalau misalnya itu dibuka ya, si pemilik rumah malah punya galeri. Itu setiap saat akan berganti karya, dia tanpa dia organize ya. Publik udah mengorganize dirinya sendiri, mengkurasi sendiri. Iya, mengkurasi sendiri gitu. Itu malah kalau langsung pengen sangat nggak mungkin karena ruang publik yang lagi-lagi ya. Orang lewat bisa apa, belum lagi ini yang ngomong soal ekspresi berkesenian, belum yang nempel-nempel poster lagi. Ya, itu malah justru sebenarnya gangguan buat semua. Kalau sekarang publik sih memang lebih senang rumahnya dipasang karya daripada ditempelin stiker-stiker atau poster iklan gitu. Nah, lagi-lagi untuk Indonesia, untuk pemerintah ini nggak usah kayak gitu. Malah lihatnya yang sebagai ini potensi bangsa, satu generasi kita yang cukup kreatif gitu, dilepaskan aja gitu. Toh semuanya juga sudah ada aturannya. Artinya siapa yang masang karya di Monas tentu pasalnya sekian itu udah jelas. Terus semua udah diatur. Itu jadi ya sudah gitu. Nggak perlu lalu seolah-olah justru membuat kegaduhan dengan menutup karya di Pasuruan, di Tangerang, lalu kemarin di Dekat Tugu, ya yang sebelumnya yang barengan dengan itu karyaku yang Dekat Tugu, yang untuk Palestina, ya itu juga ditutup hitam, yang tank celepret juga malah ngotorin trotoar kita yang baru itu. Aku juga wah ini ya yang bener lah kalau kerja nutup yang sekalian rapi gitu. Terus yang selanjutnya lalu dikewek itu juga ditutup. Terus ada beberapa karya temen juga kemarin ngabarin juga ada yang ditutup. Artinya malah yang membuat gaduh, yang memproduksi kegaduhan ini sebenarnya malah pemerintah. Dan lagi-lagi kita punya sejarah yang cukup dekat ya zaman Orde Baru. Kalau terus semua katup ditutup. Iya, semua katup ditutup, terus chaos, terus lagi represif, terus jadi otoriter. Nah, kita mundur jauh banget. Bener, reformasi ini masih kita hidupi bareng, masih kita perjuangkan bareng. Tapi kalau ada pencekalan karya terus kita diem aja, ya jadi kita akan balik lagi ke masa itu ya. Itu kan berapa temen yang hilang nggak balik, berapa mahasiswa, berapa seniman juga, kayak Mas Wiji Tukul juga belum jelas gitu. Nah, itu orang-orang yang dikorbankan untuk perubahan bangsa ini, ya jangan sampai sia-sia. Dan benar ini masih kita hidupi. Toh berapa jauh tahun ya dari reformasi sampai sekarang, korupsi juga masih ada, dan lebih ironinya lagi yang korupsi muda-muda. Yang notabene ya waktu 98 ikut berjuang bareng gitu kan. Ini juga rada lucu gitu, ironi. Betul, ironi. Tapi tadi menyebut Wiji Tukul, saya jadi ingat puisinya sih. Bunga dan tembok itu kan. Dan tembok itu akan roboh ketika bunga dan benihnya itu ada di dalam itu dan mekar gitu kan. Nah, situasi sekarang kalau Mas Sigit melihat ya, keaktifan masyarakat atau publik atau seniman di karya gitu ya, di jalan itu, apakah spiritnya sama dengan 98 dulu atau beda atau gimana Mas Sigit melihat? Aku nggak ngerti pastinya, tapi mungkin secara hakikatnya manusia itu kan butuh diakui.
Oke. Ya, jadi pengakuan atas eksistensinya ini itu penting. Nah, ini yang sedang dikomunikasikan sama negara. Itu kalau kamu nganggap nggak ada, ya mereka akan selalu muncul. Itu karena basicnya semua manusia secara hakikinya memang ingin diakui. Eksistensinya Iya, itu. keberadaannya ingin diakui dan memang harus diakui gitu. Nah, dari itu aku lihatnya, Mas. Karena kalau secara kesadaran politik juga sangat beda ya generasi sekarang, ya masyarakat sekarang. Tapi lebih ke eksistensi ya. Iya, jadi benang merahnya ya inilah nunjukin orang tuh nggak bisa dihilangin eksistensinya gitu. Ketika masyarakat berkeluh kesah terus di skip gitu ya, dianggap nggak penting, ya dia akan muncul di mana gitu. Karena faktanya memang ada itu, eksistensi dari orang yang berkeluh kesah itu ternyata ada juga. Ada, ya. gitu. Jadi ya untuk menunjukkan eksistensinya itu akan muncul di banyak. Dan ini terjadi sih ketika satu karya dihapus akan muncul karya-karya berikutnya dan sekarang masif. Lebih masif, ya. Ini bukan terus jangan dilihat perang grafiti sama pemerintah gitu-gitu, jangan dilihat jangan didistorsi sampai segitu gitu. Ini dilihat ya segitu, masyarakat itu nggak bisa lagi lu kamu anggap bodoh gitu. Kalau ketika kamu harus belajar sama masyarakat, ya lapang dada gitu. Jalan adalah tempat untuk belajar juga. Benar, ya itu benar. Jadi ya yuk pemerintah yang legowo gitu, pasang badan gitu, artinya ya kalau salah akui salah gitu, jangan lantas menganggap nggak ada, menganggap semua baik-baik saja, lalu berretorika dengan data-data statistik pencapaian pemerintah. Kita akuin, iya. Apa yang membedakan ekspresi di era-era 98 dulu dengan sekarang di jalan? Karena sekarang masif juga seperti dulu 98. Yang bedain mungkin waktu 98 kita punya musuh bersama ya, yaitu ini Orde Baru. Ya, KKN-nya Orde Baru gitu, korupsinya, nepotismenya. Jadi hampir semua ekspresi itu mengarah ke sana. Ya, ada satu kesamaan, walaupun itu nggak ada koordinasi, nggak ada kesepakatan, nggak ada tema bareng gitu, nggak ada, tapi muncul di setiap kota. Dan itu jadi kayak keresahan bersama gitu ya? Jadi keresahan bersama. Kalau yang saat ini jadi lebih beragam ya, lebih beragam dan lebih pintar. Artinya bisa mengemas tuntutan yang serius dengan ya tadi ada main-mainnya, ada main-mainnya, ada lucunya, kayak misalnya Popo grafiti sebelah sudah saya tutup. Itu kan itu kocak ya, menghibur, jadi orang yang mau menghapus ketawa dulu ya. Lalu yang bisa kita percaya dari TV hanya azan. Itu juga itu ya memang ya bersyukurnya generasi kita berarti ada progresnya. Sebenarnya lagi-lagi yang aku bilang kemarin juga, ini menunjukkan hasil pendidikannya kita harus bersyukur juga gitu. Generasi lebih kreatif, lebih pintar, lebih cerdas, lebih berbudaya, cara penyampaiannya juga nggak terus frontal gitu. Dan bagaimana nggak berbudaya, dia bikin karya loh untuk berkomunikasi gitu. Nah, harusnya disyukuri kalau ya walaupun tadi ada evaluasi tentang bagaimana kurikulum masyarakat pelajar jadi frustasi, gampang diprovokasi untuk kekerasan di Bekasi, anak-anak kecil juga yang terakhir bacoin wong rondo, bapak-bapak ronda itu kan juga sedih juga ya, itu anak-anak kita juga begitu bisa sadisnya. Di Jogja juga ada klite gitu. Nah, di luar itu semua, paling tidak pendidikan kita sebenarnya menghasilkan satu generasi yang cukup pintar gitu, dengan mereka mempresentasikan ekspresinya sekarang ini dengan karya di publik gitu ya. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa seni itu untuk manusia. Artinya kan udah nggak lagi ada pelabelan atau pengkotakan, dan ini udah nggak laku lagi di masyarakat kita, dan ini bagus, progres yang bagus. Istilah ya kalau nggak sekolah seni kayaknya nggak sah jadi seniman. Sekarang itu enggak, itu nggak berlaku. Dan ini buktinya yang karya di ruang publik bukan itu seniman dari sekolah seni ya. Iya, dan ya ada, tapi itu udah nggak menjadi penting. Oke. Iya. Orang banyak yang berani untuk mengekspresikan
dengan bahasa kesenian tanpa harus memiliki label sekolah akademis. Iya, itu juga satu kemajuan ya, karena ya itu esensinya, seni itu punyanya publik, seni punya manusia, jadi semua berhak untuk menggunakan itu, semua berhak untuk berekspresi, karena memang hakikatnya berekspresi toh juga dilindungi undang-undang, terus itu juga secara basic kebutuhan manusia, dan sekarang diperlihatkan gitu, dan lagi-lagi ini bukti konkret keberhasilan pendidikan ya, bagaimana menumbuhkan mental merdeka, kalau kita ngomong Ki Hajar Dewantoro, gitu, pinter itu utuh gitu ya, sampai di pemikirannya itu juga pinter, nggak cuma urusan pinter ngapalin doang gitu. Nah ini juga harus dilihat gitu, Pak. Terus ngomongin potensi bangsa, kalau misalnya di banyak tempat ada museum ruang publik, itu ya jelas masyarakat akan lebih sejuk ya, gitu. Di semua kota di samping taman kotanya juga punya ruang publik museum galeri publik, gitu juga pasti akan lebih jauh lebih sehat daripada pameran baliho yang tendensius. Nah ini juga perlu harus dibaca bareng lagi. Dari semua item yang ada di ruang publik, kenapa ekspresinya teman-teman ini yang disebut karya seni? Sedangkan iklan juga pakai visual, itu partai juga pakai visual. Yang menjadi titik penting untuk pembeda pendefinisiannya itu di persoalan tendensi, Mas. Oke. Kalau yang lain menginginkan satu keuntungan yang didapat dari publik, kalau di karya yang ekspresi yang ini, visual yang ini, itu nggak ada tendensi itu. Ya makanya disebut sebagai art tadi. Iya, makanya disebut sebagai art. Karena gangster pun sama, tagging, graffiti, tapi mereka nggak juga dimasukkan di dalam ranah produk street art itu karena ada tendensi penguasaan ruang publik, gitu. Nah, dianggap lagi sebagai karya itu karena dia juga tidak berorientasi untuk melakukan penguasaan ruang publik, kooptasi terhadap ruang publik, nggak kayak yang dilakukan iklan dan partai dan gangster gitu. Dia malah berkontribusi ya, menumbuhkan kesadaran, membangun kekritisan, membuat dia sadar akan situasi. Itu makanya disebut karya juga. Bahkan aku sebenarnya sangat rindu ya karya-karya abstrak tapi ada di ruang publik misalnya, gitu. Jadi ruang publik juga jangan lantas berpikir harus agitatif, harus enggak ya, ini ruang bersama gitu. Apa aja bisa masuk. Bisa masuk. Waktu di London ada banyak spot ya, aku lihat karya-karya graffiti yang keren ya gitu. Karya abstrak. Gitu ya. Karya-karya abstrak di jalan itu keren banget gitu, dan beneran ruang publik jadi kayak galeri besar gitu. Dan itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Buat energi yang kita hidupi juga lebih kuat ya, betul. Karena mendapatkan itu. Tapi respon Mas Sigit kalau karya gitu ya, direspon secara berbeda itu gimana? Direspon apakah entah dihapus, apakah ditembak karya lain, apakah kemudian dipersoalkan? Respon Mas Sigit gimana? Bisa dibilang biasa aja atau menerima konsekuensi itu karena disadari dari awal. Mau fragile, memang kalau karya di jalan itu rentan. Dia sangat. Itu udah ada kesadaran dari semua sebenarnya. Iya, sejak kita meninggalkan karya itu, bahkan waktu proses masang belum kelar itu sudah bisa jadi harus membangun kerelaan itu sampai terus meninggalkan ya. Bukan berarti kita bikin karya semaunya atau segampangnya, itu enggak juga. Itu dengan seluruh ketulusan. Lalu kita tinggalkan, itu kita sudah sadar nih mau hancur kapan, gitu. Nah, cuma kan yang jadi persoalan kemarin itu yang nutup representasi negara, Mas. Jadi ya wajar kalau publik bacanya ini politis, karena negara itu instrumen kekuasaan gitu. Jadi beda kalau misalnya yang merespon street artist yang lain atau karya baru gitu. Atau warga misalnya itu, atau yang punya properti gitu, itu beda soal gitu. Nah, yang ini yang jadi persoalan, yang juga dimasalahkan sama teman-teman juga karena yang melakukan negara. Iya. Apalagi karya itu adalah karya yang disuarakan untuk mengkritik negara itu. Jadi kelihatan kayak
ada ketidakrelaan bahwa Betul. publik menunjukkan eksistensi kegelisahannya kepada negara gitu Betul. ya. Walaupun sebenarnya apa lagi-lagi aku nggak sekedar ngasih pembelaan, tapi nggak perlu itu dilakukan tuh satu gini. Kalau misalnya kayak yang disangka Pak Jokowi misalnya, dibuka yang aku bilang kemarin matanya biru ya jelas bukan Pak Jokowi. Dan negeri yang dipaksa sehat di negeri yang sakit. Gambarnya kan lucu ya, kartun karikatur gitu, karakter lucu, lalu disampaikannya juga cukup rileks tuh, fontnya kuning. Terus lagi kalau itu ekspresi itu anggaplah sebagai hadiah karya dari publik. Terus dijadiin refleksi kita gitu. Itu nggak jadi persoalan sebenarnya. Dan justru terima kasih lagi diingetin. Kalau misalnya dipaksa sehat di negeri yang sakit terus ditutup, apa bener negara ini sehat? Kalau hari gini elitnya juga masih pada korup, dana bansos aja dikorup, gitu ya wajar lah kalau publik merasa ini negara yang sakit gitu. Koruptor itu semuanya anak-anak kita yang cukup terdidik dan disumpah pakai kitab sucinya masing-masing. Kan itu kalau nggak ada yang ngomong penistaan agama lalu gitu kan, gitu harusnya ya kita juga harus bisa mengaca ya, ya benar gitu. Ini memang kita saat ini dipaksa sehat di negeri yang sakit tuh bener. Kalau misalnya sakitnya nggak dibaca sebagai kata yang politis deh mas, sakit karena pandemi, goblok lagi negara, ya kan? Dipaksa negara ini sedang sakit kok, semua ambruk karena pandemi, banyak yang meninggal karena pandemi, karena COVID, kok terus ditutup? Ya bener bukan itu kalau dibacanya nggak secara politis, tapi secara nyata aja deh. Lalu Tuhan, saya lapar, itu lagi-lagi. Itu nggak seharusnya lagi-lagi itu. Orang yang dikeluh kesahin itu keluh kesah ke Tuhan. Itu kenapa yang sensi manusia terus nutup. Wah, gila. Jangan-jangan ada pesan dari Tuhan gitu. Kepada si penutup itu. Tuhan nggak rela dikeluh kesahin. Ayo ditutup gitu. Tapi dari semua karya Mas Sigit nih yang pernah muncul di publik, yang Mas Sigit ngerasa itu bunyi dan direspon secara tepat, apa? Banyak banget pasti, tapi mungkin sebut 1 atau 2 atau 3. Mungkin yang balionya McD malahan mas, kalau menurutku loh. Apa pesannya itu? Aku masang di 3 baliho, dan aku manfaatin momen Ramadan, dan aku lakukan minggu siang. Jadi momen Ramadan itu masyarakat kita sedang berpuasa. Lalu kenapa minggu siang? Minggu siang itu masyarakat kita sibuk mempersiapkan segala hal. Jadi sibuk berbelanja. Sadarlah orang nggak tidur atau nggak sedang istirahat gitu. Dan relatif waktu yang cukup nyaman untuk aku bekerja, Mas. Karena masyarakat sedang sibuk dengan aktivitas belanjanya untuk nanti berbuka puasa segala macam. Lalu saat itu waktu waktu bulan puasa, jadi nggak terlalu crowded, memang lenggang. Lalu setiap minggu siang aku bikin kerja, bikin karya itu. Aku bawa tangga, aku naik ke balionya, aku pasang karya yang itu sebenarnya anak Sudan di atas, di bawah truk logistik bantuan pangan itu mas. Banyak anak minta bantuan. Iya, minta bantuan gitu. Lalu aku crop hanya 2 anak, terus aku pasang di depan badutnya McDonald. Si Ronald itu. Nah, aku pasang 3 baliho. Aku setiap minggu siang ada 3 kali minggu. Aku pasang, lalu di minggu keempat aku mau masang yang di Kota Baru, mas, di dekat gereja Kota Baru di selatan jalan ada. Aku mau masang di situ, balionya ganti, ganti M. Tadinya ada gambar Ronald. Ya. Kalau secara teman-teman desain komunikasi visual yang paling ideal memang yang ada badutnya, karena aku pun juga merasakan atas nama orang tua itu kita nggak bisa bohong, harus ikut jadi marketingnya mereka. Ketika anak-anak nanya itu apa, itu kan harus jelasin siapa sosok itu dan ngapain dia ada di situ, jual burger gitu kan. Terus ya
nggak mungkin. Oh itu sirkusnya mana gitu kan, nggak mungkin. Nah itu jadi begitu karya itu diganti M, aku keingetan juga Mas. Oh di Jalan Prangtritis dekat pojok Beteng Wetan ada. Aku kesana. M juga. Oh, udah diubah. Iya. Terus aku di Jalan Solo dekat bandara dekat lampu merah Meguwo. Aku kesana. M juga. Dan ternyata semua sama. Dan baliho yang sudah aku pasang juga hilang. Ganti yang hilang satu di Jalan Magelang. Di depan Borobudur Plaza itu hilang setiangnya dan sampai sekarang nggak ada. Jangan-jangan di koleksi kolektor tuh. Terus tapi yang lain ganti M semua. Nah untukku ini kemenangan kecil publik ya. Artinya kalau sudah diganti logo huruf M itu kan bahasa simbol, bahasanya orang dewasa. Jadi nggak langsung mengkonsumsi. Ya, jadi publik nggak ya bisa sedikit lega gitu. Nah itu buatku itu karena secara wacana mungkin enggak, tapi secara sosial membawa perubahan. Itu membawa perubahan. Kita sedikit lega, tidak harus dipaksa untuk jadi marketingnya atas nama orang tua dan kejujuran. Lalu jadi bahasa simbol itu, bahasa logo itu bahasanya orang dewasa. Jadi lumayan terlindungi lah. Misalnya tapi publik. Itu dilakukan siang-siang nggak berisiko Mas? Nah, atau memang pilihan? Karena gini Mas, ini juga aku ceritain juga ya. Masyarakat kita ini kan masih terjebak kalau malam salah dan siang benar. Lalu sesuatu yang aku lakukan siang, publik akan membacanya sebagai sesuatu yang benar. Gitu. Itu kenapa memilih siang. Aku memilih siang. Karena memang benar. Karena itu sebenarnya hal yang benar. Bukan kekeliruan ya. Bukan kekeliruan. Mas Sigit mau meluruskan iklan itu gitu ya. Dan ya hak publik, artinya itu kan di ruang publik ya. Kalau terus atas nama pajak mereka dilindungi, ya ayo, apakah kita nggak bayar pajak? Gitu. Aku parkir, beli sabun, itu beli minyak goreng, dapat penghasilan dari karya, kena pajak. Pajak. Nah, kalau atas nama pajak terus dilindungi, ya publik juga bayar pajak, gitu. Jadi ukurannya sama, gitu. Nah, dan ruang publik adalah ruang yang cair. Jadi ya itu udah di ruang publik, gitu. Dan areal situ juga ruang publik tadi, gitu. Publik bisa merespon. Dan saya cukup dan publik harus juga bertanggung jawab. Artinya setelah itu rangkaiannya aku bungkus di pameran tunggalku di Sangkring. Aku beri judul testimoni pameran tunggalku. Jadi itu berkala Mas. Setiap kala aku memproduksi pameran tunggal untuk memberi hak publik mendapatkan klarifikasiku, mengetahui karya-karya Mas Sigit. Komplain atau ingin tahu detailnya atau mau tahu lebih jelasnya, aku harus membayar hak publik itu, gitu. Nah, itu kenapa di galeri, karena juga kayak misalnya artis talk gitu ya Mas, ada presentasi karya. Kalau aku lebih tertarik ngobrol sama pelajar yang sudah sama anak kelas 1 SD gitu. Oh gitu. Ya, itu kenapa nggak sama seniman, tapi buatku gini, akan banyak sesi berkesempatan ngobrol bareng sama seniman. Yang kedua, nggak kayak nyunguyai segoro Mas. Kalau Mas seniman ya. Iya, kamu sebenarnya udah paham gitu. Nah, jadi lebih berguna, kesempatan kita belajar ini akan lebih berguna ketika kita mentransfer sama anak kita pelajar. Ya walaupun tingkat kesulitannya lebih A2 ya. Harus menjelaskan sesuatu yang nggak mereka paham mungkin ya. Bahasanya, milih kosakatanya harus yang ramah sama anak. Lalu kalau pakai istilah-istilah kesenian akan lebih cepat dan lebih memudahkan aku membuat gambaran ya. Gitu. Tapi kalau sama anak-anak kayak misalnya aku nggak boleh mempromosikan sadistik, kekerasan, seksisme, korupsi itu, terus ya konteks misalnya tentang perang. Aku kasih pergantian kosakatanya ini jangan berantem gitu. Untuk korupsi ya ngomong yang sportif gitu-gitu. Jadi harus pintar-pintar, dan itu seru buatku. Pas buat mereka ya. Iya, walaupun sulit gitu, walaupun tiba-tiba kita harus cari kosakata yang common, yang untuk anak-anak nyaman kayak gitu. Jadi intinya seniman juga punya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban karya. Itu kayak misalnya yang di London kemarin
aku secara ilegal masang di 3 tempat, Mas. Itu lalu sebelum aku pulang, aku ngasih pertanggungjawaban karya di kantor BBC London. Jadi ya benar, kalau bisa lolos, karena nggak boleh fatalis juga ya. Tapi bukan berarti nggak tanggung jawab. Artinya ada standar ukuran tentang aturan, rules yang tetap dijalani oleh seorang seniman. Kan ini ada rules sosial sama rules formil. Rule formilnya ya kalau aku masang karya ilegal berapa pound sterling dan berapa tahun penjara misalnya. Nah, tapi ada rules lagi, aturan di sosial ya, kamu nggak boleh lempar tai sembarangan gitu. Untuk kamu tidak dianggap melempar tai, ya ada penjelasan. Dan buatku ya tempatnya di media. Nah, kebetulan terus diundang sama BBC London. Nah, karena aku juga nggak fatalis, jadi aku ngitung, Mas. Aku iyakan tapi sehari sebelum aku pulang. Oh gitu, jadi aman lah ya. Aku masih pengen pulang. Ya tapi walaupun sebenarnya kalau mau di tracking kan udah jelas. Mudah juga apalagi sekarang ya, iya, semua bisa dicari. Dan beritanya BBC pasti juga cukup masif kalau untuk di sekitaran Inggris sendiri kan. Iya, semua akan mengkonsumsi itu ya. Ya, dan aku siap aja gitu. Tapi artinya nggak cuma ninggal semprung gitu, Mas. Itu tapi ada pertanggungjawaban. Iya, secara moral ada pertanggungjawaban yang harus dikasih. Untuk respon Mas Sigit tadi yang ke Ronald itu ada keberatan dari pihak pemilik brand? Belum. Nah, itu waktu pas pameran tunggal tuh aku tunggu-tunggu, Mas. Gitu, pas pameran tunggal aku tunggu-tunggu. Bahkan sebenarnya aku mau cari itu disimpan di mana. Sampai sekarang yang ketahuan. Nah, biar jadi misteri aja. Iya. Kalau yang Munir itu Mas Sigit juga yang buat? Iya. Yang foto Munir di apa? Oh, kalau di Whitepace itu anti tank. Anti tank. Ya, tapi saya juga bikin yang pakai stensil. Ya. Itu saya kelilingin terus finishnya di rumah Munir. Itu waktu itu artinya rumah ini gini, Mas. Dulu aku punya 2 pilihan, mau ke Batu Malang atau ke Kontras di Jakarta. Tapi terus aku pikir meninggalnya Cak Munir ini kan karena kerja politik ya. Jadi simbolnya itu ya institusi Kontras secara fisik. Nah, lalu aku nembung di Kontras untuk masang karya itu. Ya di halaman depan aku pasang itu. Gambar Munir, terus ada anak kecil nulis kami tetap ada dan berlipat ganda gitu. Dan itu jadi wacana yang besar sih kemudian. Nah, itu tak pasang itu, walaupun juga ada ormas, Mas, yang pakai tagline itu. Kami ada dan berlipat ganda. Tapi ya izin. Ya, tapi ya sudahlah gitu. Maksudnya ya kita enggak yang nganut copyright gitu. Oh, ini enggak kelompok EBC ini. Copyright is for the loser katanya. jadi ya sudah, asal itu kan otokritik ya. Artinya ya semua bisa ngambil, semua bisa pakai, even ya dipakai untuk kepentingan politik juga ya, itu resiko. Tapi buatku pabriknya ada di publik gitu. Pabriknya itu ada di kepala kita. Jadi kalau itu mau direduksi, mau di copy, mau di apa, monggo gitu. Toh kalau ngomong soal keaslian, aku tuh bukan apa-apa, Mas, ya, nggak ngikutin copyright, karena juga supremasi hukum kita juga masih perlu dipertanyakan. Ya, aku nggak mau juga terus kayak band-band yang ngampanyain anti pembajakan gitu. Kesannya jadi kayak moralis gitu dan formalis gitu gitu, karena hukum sendiri juga harus masih banyak dapat catatan. Tapi bukan juga aku terus mikir ada atau khawatir gitu, karena ya catatan digitalnya bisa di track gitu. Siapa yang membuat atau ya, siapa yang itu udah cukup gitu. Sebenarnya teknologi udah membayar itu gitu. Bisa di track gitu, udah cukup, dan itu lebih valid ya? Valid, hukum sosial itu lebih valid daripada terus aku harus ngurus haki. Secara filosofis pun aku cuma pencatat tadi, Mas. Pas Sigit tadi sebut kan, seniman tuh ya pencatat tadi. Iya, jadi kalau ngomong asli kok kayak arogan ya, kok kayak sombong ya gitu. Orang aku cuma mengkolase dari apa yang aku dapat, terus
aku bikin notulensi dan mempresentasikan dan mempresentasikan itu gitu. Jadi ya itu kenapa terus nggak pakai copyright Mas. Kalau dibaca malah seneng karena dibantu kampanye. Karena karya sudah sukses itu dibaca Mas. Iya. Kalau belum dibaca kayaknya belum sukses ya. Dan message-nya malah lebih masif. Itu kayak pernah lucu aku sama istriku di Blok M. Kebetulan dulu kan kita ada band elektronik ya sampai sekarang tapi iya Teknosit itu. Itu kita habis dari terminal Blok M, nyebrang jembatan penyeberangan, turun. Lapaknya itu di bawah itu, di dekat tangga penyeberangan. Terus itu kita nemu album pertamanya Teknosit. Dan sama band-band underground lain, ada Jeruji, ada teman-teman banyak. Terus aku, mah, ada Teknosit. Iya, lihat. Gitu. Terus kita pura-pura lihat-lihat, terus pas tak pegang tuh masnya udah bilang gini, "Bang, itu langka loh Bang." Oh ya, gitu. Terus aku buka Mas, ya ini cover bajakan itu yang dalamnya putih, gitu. Nggak ada thanks to-nya, nggak ada teksnya, nggak ada. Oke. Ya terus ya ini lucunya ya karena ya kapasitas kita itu nyetaknya di tropik, ya kecil untuk se-Indonesia ya jelas langka gitu. Tetapi kita seneng gitu. Ada yang mengcopy dan menyebarluaskan. Ya itu message-nya nyampe, terus secara ekonomis juga bisa TikTok memberi keuntungan mereka banyak orang. Terus ya nggak usah sedih juga karena sebesar Peter Pan pun di Mandala Krida yang nyanyi itu dengerin lagunya bajakan. Kalau suruh beli CD orisinilnya semua yang nyanyi nggak segede itu. Terus konteks seniman kalau ngomong Teknosit jadi ngomongin seni musik ya. Ya dapat duitnya ya dari live gitu. Kalau bikin album ya itu hanya otentik aja, kita memproduksi lagu ini kayak gitu juga. Dan lagi-lagi kok kita mau ngomong anti pembajakan, yang punya alat produksi itu ya mereka. Gitu. Jadi kan rada ironi kalau kita anti pembajakan, lah yang bajak ya siapa gitu kan. Yang punya alat produksi siapa. Itu jadi ya, lagian hukum juga belum jelas. Jadi ya kita nggak merelakan aja kalau merelakan itu posisinya. Dan dibajak ya monggo toh publik tahu kalau itu bacaan. Gitu juga. Dan ya karena ya lebih di downgrade-nya. Selain Bengsi siapa Mas yang jadi pengaruh buat Mas Sigit? Atau malah Bengsi nggak juga? Kalau Bengsi ya, karya secara tim infonya gede ya, artinya juga satu cita-cita kalau misalnya kita bisa bikin satu tim kayak Bengsi. Nah itu kita bisa Mas pakai dengan anonim karena yang nutupin banyak gitu, nggak sendirian gitu. Kalau sendirian gampang dilacak. Gampang dilacak. Terus kita nggak ngupload, kita di-tagin. Kan ini sama aja itu karena di tingkatan kalau Bengsi kayak Bengsi ya, tim gede yang dokumentasinya ada, yang bikin kontennya ada, yang ngilangin jejak ada, yang ngatur manajer road manajernya ada, ya jalan lah gitu. Terus fundingnya mungkin kan juga udah ada yang mikirin sendiri. Kalau solois kayak kita gini ya maksudnya ya seru juga gitu. Walaupun cita-citanya mungkin nggak aku, tapi mungkin nanti generasi setelah kita gitu jadi satu metode baru gitu, ada tim gitu yang untuk mengomunikasikan gagasan-gagasannya ke publik semacam Bengsi juga. Itu menarik. Invent cukup bagus Bengsi secara manajemen, secara tim. Ini aku dapat di butik baju malah di Wina ini Mas. Bengsi. Itu juga menarik, distribusinya mereka nggak melulu di toko buku atau di toko graffiti, tapi di butik yang semuanya hitam konsepnya bajunya. Jadi aku lihat terus, oh hitam, aku tadinya sih mikirnya nggak sengaja karena terus baju hitam, aku kepikiran istriku gitu, aku masuk, tuh kok ada Bengsi di sini gitu. Oh ternyata jadi semangat di toko itu ya? Loh, kok ada Bengsi di sini, oke juga nih, maksudnya banyak toko-toko konsep ya, yang di sana itu juga menarik. Oke, terus aku beli Bengsi, ada yang beberapa di studio juga. Nah terus baik itu personal atau tim, secara produk di visual sama esensi Bengsi cukup pintar. Yang lain siapa Mas yang memberi pengaruh? Mike Liret sebenarnya. Mike Liret, ya. Itu apa, Prancis ya? Iya Prancis, betul. Nah yang sempat jadi ada polemik
tikusnya dianggap diambil sama Banksy. Oh iya, yang Mackley Red itu iya, kan khas ya, tikus ya banyak di kota Paris ya. Itu gilanya lagi karena zaman segitu kan computerized nggak secanggih sekarang. Dia hanya tracing, mau ngedein foto aja kan bakalan kesulitan itu. PR betul. Iya, PR. Aku juga sempat ngalamin Mas, hanya modal fotokopi, ketebalan hitam itu yang kita petakan. Mainin. Iya. Yang paling tebel dulu ini, nah potong. Jadi harus difotokopi, oh berapa tebel ini. Supaya dapat siluetnya iya, itu ya. layer-layer itunya. Jadi kalau zaman sekarang ya kayak anak-anak interior aja. Dulu gambar tangan, sekarang pakai program software. Jadi Maksudnya bukan mendistorsi atau menggampangkan, enggak. Dulu aku di SMSR kebetulan interior Mas. Waktu dinah, idenya bisa gila-gilaan. Waktu tiba ke perspektif, mumet tuh mulai. Udah gitu, temboknya cat merah, pakai cat air Mas. Wah jelek Kalau anak sekarang tinggal ganti. Jelek. Sekarang hapus lagi, bikin lagi. Abu-abu gimana itu? Ya harapannya dari kemudahan itu ya jelas karya-karya mereka akan lebih canggih gitu. Semuanya bukan terus zamanku lebih hebat, susah, gitu, lebih hebat enggak semua gitu. punya semangat zamannya lah. Benar. Bahkan seperti stensil sekarang pakai pecah warna komputerisnya udah gampang dan apalagi ini ya anak-anak sekarang komputeris kan sudah jelas paling jago lah, lebih canggih lah. Jadi bukan lagi mendistorsi nilai seni enggak juga, tetapi boleh juga aku mengatakan bahwa membuat karya seni itu tidak sulit, gitu. Jadi dan bisa dilakukan oleh siapapun tadi, iya, nggak hanya seniman. Bener. Jadi harapanku yang lihat kita, yang misalnya anak-anak kita yang seneng ngulik komputer, bisa aja bikin image terus di print, tempel udah. OB juga begitu. Poster pakai lem kayu, tempel. Ya itu juga karya juga gitu. Lebih baik seperti itu daripada rentenir yang menjanjikan pinjaman cepat itu kan nempel-nempel, mending mending anak-anak kita yang bikin ekspresi, karyanya diletakkan di ruang publik, itu lebih menarik dan masyarakat juga akan lebih seneng dan lebih ayem gitu. Jadi dengan kemudahan teknologi jelas lebih mudah untuk sekarang, apalagi di pos produksinya karya ya Mas, pendokumentasian. Dulu kita pakai negatif film. Begitu sampai rumah ternyata di afdruk kopong. Iya nggak dapet. Wah, kalau digital kan udah kelihatan langsung. Betul. Lalu itulah kemudahan teknologi ya. Dulu awal 2000-an komputer kita di rumah kena trojan, file kita hilang semua, gitu-gitu. Nah, sekarang nggak tahu tuh. Nah, terakhir nih Mas, pilihan Mas Sigit untuk selalu memilih ibu-ibu atau orang tua ya dan anak-anak itu apa? Terakhir mungkin. Ya, ini gini. Kalau menurutku, kita kalau mau belajar sesuatu, semua value kembali belajar dari ibu. Karena ibu itu figur yang nggak milih tendensi macam-macam. Even ya dia representasi ketulusan yang hidup tuh ya ibu. Jadi kalau kamu mau belajar sesuatu apapun itu dan jangan takut salah, itu ya belajar dari ibu, kembali ke ibu. Belajar dari ibu. Even nggak ketemu ibunya ya diingat value-value apa yang pernah ibu kita kasih gitu. Artinya ibu itu juga yang membuat kehidupan. Gitu. Ya itu terrepresentasi di Ibu Siam tadi ya. Ada Bu Gesmo yang aku pasang di London Mas. Bu Gesmo petani di Niti Prayan. Yang itu bukan? Bukan. Dia yang duduk gini. Itu dia udah sepuh, dia masih bertani. Dan ya kita tahu bertani itu bukan hal yang enteng. Betul. Itu hanya karena dia mau memberi sesuatu sama keluarganya. Nah walaupun karena itu dilakukan dengan tulus, seneng, lalu efeknya dia sehat, jadi dia kuat gitu. Tapi merangkum dari itu semua, lagi-lagi ketulusan ibu itu bisa memproduksi satu kekuatan yang tidak terduga. Yang itu yang mau Mas Sigit representasikan di karya-karya di mana banyak sosok ibu, sosok orang tua di situ. Iya, itu kearifan itu ya kita balik lagi seperti yang diajarkan orang tua kita, gitu. Balik lagi belajar sama ibu. Terus kalau ini terima kasih untuk petani ini Rena waktu momen mau pamitan Mas. Jadi ini di belakang rumah. Ada satu fase yang panenan atau bibit itu nanem, ini pas panen.
Oke. Nah, memang awal-awal Rena ikut bantuin, terus berikutnya dia ngejar-ngejar belalang. Lebih menarik dapat belalang. Iya. Nah, ini pas momen mau pulang pamitan, terus aku foto, terus aku pilih bareng sama Rena di komputer. Oh, Dik, itu jadi karya. Fotonya yang mana, Dik? Yang mau dibikin karya gitu. Karena ini sebenarnya PR-ku yang tidak bisa belum selesai ke Rena, Mas. Rena itu request, "Pak, bikin karya jangan bangun rumah banyak-banyak." Oh. Nah, itu karena terus melihat sawah yang ditutup gitu-gitu. Nah, ini PR Mas, seniman aku sampai sekarang belum bisa mengalih bahasakan menjadi bahasa visual. Dari pernyataan Rena tadi. Ya, jangan bangun rumah banyak-banyak. Ini gimana ya gitu. Itu masih PR tuh sekarang. Nah, untuk nyusulnya karya ini, Mas. Terima kasih untuk petani ini. Ya. Gitu, terus kita pilih karya ini. Terus ya, ini juga keliling juga. Terus yang menarik, ini aku pasang di kios box Coca-Cola. Di pinggir sawah, mau masuk Kersan, Mas. Aku pasang di situ. Lalu pas mau pameran pertanggungjawaban di Kersan itu, pameran tunggalku itu, aku pinjem. Tapi aku pinjem sama petani yang baru kerja di sekitar box itu, kios gerobak itu. Nah, terus boleh, ya udah Mas gitu. Terus punya siapa ini nggak ngerti. Terus, Bu, aku harus minjem tak nggo pameran ten Sangkring. Oh ya wes Mas gitu. Nah, waktu itu almarhum Teddy mau ngoleksi si box Coca-Cola itu, Mas. Cuma kan aku minjem. Jadi harus aku kembaliin. Nah, terus habis pameran kita kembaliin sama teman-teman pakai pickup, kita kembaliin ke tempatnya. Terus sekarang karya itu hilang. Karya itu hilang gitu. Nah, itu juga wah, Neng di terus banyak temen jawab, wah ngerti ngono kan, tapi kan konsepnya minjem. Iya, ya sudah kan. Kalau itu hilang ya memang itu riwayatnya tugas begitu. Meminjamnya sudah diselesaikan. Itu di Coca-Cola di. Kalau anak pilihan anak? Ya, kalau anak itu aku pengen ngomong kalau semua anak itu pangeran-pangerannya kita, Mas. Semua anak itu ahli warisnya kita. Itu kayak peringatan buat kita juga ya. Jadi aku pengen ngasih refleksi ke kita semua, ke publik bahwa ayolah gitu, untuk sesuatu yang nggak bener mending kita lihat lagi nih gitu. Anak-anak kita. Iya, anak-anak kita yang akan menjadi penerusnya. Kalau terus kita ajarin rasis, ajarin violence gitu, ajarin manipulatif. Terus peradaban kita mau kayak apa nih yang nerusin mereka nih gitu. Itu kayak yang aku motret ada pengemis yang di Jalan Gejayan waktu itu, Mas. Sekarang udah nggak kelihatan lagi. Itu anak kecil mungkin seumur 8 tahun gendong bayi. Waktu itu aku juga kebetulan waktu bawa kamera dengan lensa yang gede. Panjang, lewat. Jadi aku nggak perlu mendekat ke adik itu. Aku hanya lihat terus aku balik, aku dari jauh tak foto. Karena itu lagi bukan aku nggak etik lalu nggak minta izin, masalahnya kalau aku mencoba waktu itu membangun komunikasi sama mereka, aku takutnya adiknya takut. Itu adiknya terteror, aku nggak mau mengintimidasi adik itu. Lalu aku merasa nggak ada orang dewasa yang bisa mewakili untuk aku ngomong. Ya, karena kalau ada pun aku yang terjadi aku akan marah. Karena aku nemu yang mengeksploitasi berarti. Lalu ya udah, tapi secara moral aku akan menyampaikan pesan ini ke banyak tempat. Aku pulang, terus di rumah aku taruh mahkota, Mas. Di anak kecil itu, terus aku kasih teks nilai macam apa yang akan kita wariskan. Itu aku mobil juga sampai di Austria juga. Waktu di Austria aku ganti teksnya, memang aku kontekskan menjadi bahasa Inggris. Itu aku pasang salah satu di satu sekolahan di Wina, itu juga bagian workshopku. Terus aku pasang di sana sama anak-anak, mungkin juga nanti materinya bisa aku perlihatkan. Harapanku aku bisa kasih pesan belajar yang benar untuk bisa membantu temenmu yang lain gitu. Di anak-anak itu SD juga tapi itu sekolah terpadu dari SD, SMP sama SMA. Tapi yang peserta workshopnya waktu itu yang untuk yang SD-nya. Itu aku pasang di sekolah itu, lalu di Innsbruck juga, lalu
Ya, di Wina dan di Innsbruck di sana. Nah, aku setiap kesempatan untuk presentasi karya itu juga aku sampaikan bahwa ini juga lagi-lagi human trafficking, eksploitasi anak gitu. Dan kenapa teks itu muncul waktu aku ketemu anak itu, Mas? Ya segala eksistensi kita runtuh lah sebagai orang dewasa. Melihat itu ya. Nothing, ya. Ironi lagi itu terjadi di Jogja, kota kecil, terus publik memberi penghargaan sebagai kota pendidikan, kota kebudayaan, sama kota kesenian. Nah, ironinya 3 ya. Iya, ini pendidikan macam apa, kebudayaan macam apa, kesenian, estetik macam apa ini gitu kan, gitu kok sarkas banget gitu. Alam ini menunjukkan muka kita itu. Iya, iya. Nah, itu jadi aku kelilingin juga. Nah, karya itu jadi inget juga masternya aku hancurkan di Wina. Karena? Ya aku nganggep Itu sudah ini finish gitu. Itu waktu masang di mobil, Mas. Di mobil di Wina selesai, terus tapi aku hancurin dulu untuk aku masukin ke tempat sampah. Itu sudah berapa kali cetakan ya? Itu banyak sekali. Kalau artworknya yang koleksi Minya Via, Mas. Oh, Via di Prawiro Taman. Itu satu persatu stensil di atas kanvas. Oke. Ya. Ya kena anak-anak kayak misalnya yang bukankah semua milik anak-anak kita gitu. Itu gambarnya Rena lagi sebenarnya, bawa stroberi gitu. Artinya kita itu nggak usah nyuri, itu tuh mereka itu pemiliknya itu pasti akan bagi kok. Dan kekayaan ini tuh cuma pinjaman dari mereka, pinjaman dari anak-anak kita gitu. Kalau terus kita curi, kita korup habis-habisan sekarang, saatnya mereka minta kekayaannya, terus akan kita kasih apa gitu. Indonesia masih bisa seperti ini juga harus kita ingat bareng, karena masih ada yang bisa dicolong, masih ada yang bisa diambil. Kalau misalnya kayak Ethiopia misalnya, dulu juga negara makmur, dibilangnya juga negeri 1001 malam, saking makmurnya, saking indahnya. Hari ini apa kabar? Kelaparan, perang saudara. Karena udah nggak ada yang bisa diambil lagi. Karena keserakahan yang dulu. Iya. Nah, makanya kalau kita sekarang teriak-teriak gitu, itu bukan persoalan kita panik atau hanya sekedar aktivisme, enggak. Ada contoh konkret gitu. Yang sudah proven gitu. Iya. Gitu. Bagaimana yang sudah habis ya, yang terjadi kekacauan, lalu saudara. Pasar senjata. Siapa lagi yang untung? Gitu. Dan perang saudara gitu. Setelah perang saudara ya senjata lagi, pasar senjata yang ada, dan ya jangan sampai itu terjadi. Makanya seni hadir di situ untuk melakukan kritik ya. Iya. Butuhkan kepekaan kan itu, Mas ya. Menangkap nilai-nilai dan kemudian merepresentasikan di ruang-ruang publik gitu. Dan bukan lagi sebuah paranoia ya, Mas. Yang mau melihat Indonesia hancur tuh nggak berhenti di tahun 45 doang. Sampai hari ini gitu. Bagaimana nggak ngomongin yang sederhana aja, gimana nggak sirik. Indonesia itu bentangannya luas, ideal. Kalau kita lihat yang di Eropa itu satu negara dataran doang. Ini lautan, dataran, begitu luas, potensinya begitu melimpah, gitu. Terus strategis, dia di tengah-tengah planet bumi. Semua dinamika dunia itu tercermin di kita. Iya, melewati Indonesia. Jadi posisinya secara geografis juga udah sangat penting. Ya, artinya Indonesia itu ideal sekali. Dan ini warisan. Kita tuh cuma nemu gitu. Tapi kalau sudah dikasih warisan ya dirawat. Nah, ini kan bagian dari merawat nih, Mas. Bukan terus wah cranky ya, teriak-teriak mulu. Itu nggak di situ. bukan persoalan cranky-nya. Nah, yang aku bilang kemarin juga sama halnya balik ke street art, Mas. Kreativitas di dalam street art sebagai kontrol sosial itu nggak boleh hilang. Itu sama sebagai seniman, disiplin ilmu apapun punya posisi sama dalam menyampaikan kritik. Ya, sebagai berfungsi sebagai kontrol sosial. Mau disiplin ilmu kedokteran ya, dokter dengan disiplin ilmunya melakukan kontrol sosial. Ini nggak bener nih manajemennya kalau begini gitu. Mereka yang paham. Lalu
Itu kayak bagian dari tanggung jawab akademis juga ya kalau orang-orang terdidik ya istilahnya. Ya punya ya itu ibadah ilmu ya Mas. Kalau enggak mending Pak Ijo aja yang kuliah daripada dia kan gitu. Nah kalau iya dan ini juga yang harus dikritisi juga ya. Berpendidikan itu bukan lantas naik pangkat atau naik derajat menjadi bangsawan. Jangan begitu gitu. Berpendidikan itu yaitu anugerah ya. Dan mengandung konsekuensi sebenarnya. Iya, nggak semua punya kesempatan yang sama, betul. Cuma yang dapat kesempatan ada hak publik di dalam kesempatan itu, gitu. Jadi ibadah ilmunya juga harus disampaikan, dibayarkan, gitu. Kalau juga enggak, seniman ya, ibadah seninya harus dimunculkan. Betul Mas. Gitu. Salah satunya. Dan jangan khawatir kalau nanti nggak dapat apa-apa, gitu. Alam semesta itu ngasih. Kalau di logika kan aku hanya coret-coret tembok, Mas. Bahkan aku waktu kecilannya Rena sampai sempat pusing. Pak, emang kalau kamu masang karya di jalan ada orang ngasih 50.000, gitu. Dia taunya yang uang paling gede 50.000. Gitu. Oh ya nggak langsung gitu deh, gitu. Ya untungnya kita dikasih kesempatan untuk Rena memahami dengan berbarengan dialektika yang dia dapat Mas, bareng dengan kita. Terus lama-lama paham juga ya, ngerti pelan-pelan. Oh nggak gini karena apa? Misalnya yang tadi aku ceritakan ada beberapa pihak yang sepakat dengan konsepku karena untuk mengurangi eksklusivitas karya aku dekatkan ke publik, lalu apa? Itu disepakati oleh beberapa pihak yang akhirnya mengundang Papa, mengundang aku. Ya. Terus ya dari situ juga ini aku bisa punya kesempatan ke banyak negara, melihat Indonesia dari luar gitu. Itu juga jadi kan artinya gini, yang di galeri juga nggak ada jaminan laku, yang di jalanan juga tidak dimatikan efek ekonominya sebenarnya. Dan itu terbukti ya? Dan itu terbukti Mas, gitu. Mungkin kalau aku nggak bagi karya di jalan, mungkin orang nggak ada yang tahu iya, juga. lain ceritanya. Apalagi seni grafis Mas, itu juga ya lagi-lagi Kompas yang cukup berbaik hati bikin trienal vinil. Tapi apakah iya seorang seniman grafis pamerannya 3 tahun sekali? Gitu kan enggak. Nah, jadi terus konteks seni grafis sendiri Mas, stensil ini bagian varian dari seni grafis. Dulu seni grafis dianggap nilainya turun karena punya kemampuan repitasi, penggandaan. Nah, test case-ku ini itu dalam rangka menjawab itu, Mas. Kalau cetakan pertama 1 sampai 10 di kertas semua, ya mungkin. Orang apresiasinya jadi turun. Karena kalau seni grafis itu kan 3 di dalam seni murni. Di temennya lukis dan patung, lalu grafis. Nah dari 3 ini yang kadang aku masih suka dengar lelucon kayak dianak tirikan segala macam itu grafis. Tapi ya kayak balik-balik belajar dari Busiem, kita nggak boleh kerengki, ya kan? Ya udah. Oke, apa yang bisa membuktikan kekuatannya seni grafis? Nah dengan metode kekaryaan ini aku nemu Mas. Apa yang pelipat gandaannya itu? Gitu? Iya. Gimana kalau cetakan pertama itu di Malaysia, cetakan kedua di Australia, cetakan ketiga di mana atau cetakan pertama di tembok, kedua di seng, ketiga di triplek, atau lagi cetakan pertama dengan background sosial politik masyarakatnya yang seperti ini, cetakan kedua sampai akhirnya setiap lokasi itu menambahkan value-nya ke karyaku Mas. Dan baru lagi gitu ya? Ya, dan baru lagi. Karya yang sama di tempat yang beda itu akan lain lagi gitu. Dan lagi-lagi dengan kekuatan seni grafis penggandaannya itu aku bisa membawa satu isu ke banyak tempat sekaligus. Iya, message-nya itu Mas. Itu juga aku belajar dari teman-teman jurnalis gitu. Nah, ini yang aku maksud tadi, ini kayak aku nemu test case bahwa ini loh kekuatan seni grafis gitu. Jadi reputasinya seni grafis itu bukan kelemahan, tapi malah justru kekuatan. Iya, ini kekuatannya seni grafis gitu. Kenapa terus Bang Oscar Motulo ngasih pengestu ke kita untuk jadi kurator, kita bisa pameran di Antara, dan paling seneng itu pameran di rumahnya wartawan. Karena publikasinya jadi luas.
Oke. Saya rekaskan nih dari tadi museum soal ketulusan, lalu kita ending juga soal ketulusan tadi, bahwa grafis yang tadinya dianggap remeh gitu ya, tapi ketika dia ditemukan kekuatannya dan ditemukan value tambahannya ketika dapat konteks baru, itu justru dapat energi yang kuat juga. Ini kayak energi museum itu nempel di amin ya pengestunya sama ini mungkin penting ya untuk adik-adik kita ya, maksudnya teman-teman kita yang lebih muda yang kebetulan sekarang disiplin ilmu yang ditekuni seni grafis. Ini juga semoga jadi semangat bareng. Kita juga manusia yang realistis. Ternyata karya-karya yang aku pasang di jalan itu juga menambahkan value secara ekonomi di setiap artworknya, Mas. Jadi dulu kan kekhawatirannya gini, gimana kolektormu akan tertarik kalau karyamu kamu taruh di umbar, kamu kayak kamu ecer di jalan gitu. Ternyata itu dibantah sama alam. Ternyata sekarang mungkin ada regenerasi kolektor, mungkin itu juga doa ya. Yang selalu ada regenerasinya kan seniman, kolektor tuh lambat gitu enggak. Ternyata ada dan mereka menghargai karya-karya dan justru itu menambah value-nya. Oh, karya ini pernah ada di sini ya, iya. Karya ini pernah ada di sini ya, di sini ya. Lebih justru. Jadi malah justru iya, ini kayak alam ngasih restu betul, Mas. Jadi keinginanku untuk mendistribusikan message, untuk mendekatkan karya ke publik itu juga nggak digagalkan. Gitu. Dan malah menemukan value baru dan ada istilahnya yang mengapresiasi secara baru juga. Betul, dan sangat bersyukur itu nggak murah dan tidak hampir ya Mas, militan Mas. Karena pandemi ini juga masih ada yang beli karya, gitu. Cukup sangat bersyukur sebenarnya. Dan ini kenapa aku bilang penting untuk teman-teman. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, gitu. Bagiin karya ke publik itu sesuatu yang sesuatu yang bukan yang kosong, bukan yang nol. Itu sesuatu yang penuh value, punya penuh nilai. Dan akan ketemu orang yang akan memberi value itu ya. Itu ya. Jadi tapi emang modalnya tadi ketulusan. Karena ngasihnya tulus, dapatnya juga oleh orang-orang yang dengan ketulusan juga kan memberi. Iya, dan mungkin ya banyak yang sekarang perspektifnya sudah sangat maju, Mas. Ya bersyukur lah. Iya, jadi kolektor juga nggak terus nggak tradisional. Artinya aku beli karyamu ya wis aku tok gitu. Itu sudah nggak di situ sekarang. Itu eksklusivitas banget gitu ya. Nah, itu udah nggak di situ. Bahkan besok aku kasih ya dokumentasinya karyanya udah kemana aja. Itu malah menambah value ya gitu. Nanti untuk aku ceritain ini koleksiku, karya koleksiku ke teman-temanku misalnya. Jadi itu menjadi kebanggaan juga untuk yang koleksi. Menambah nilai juga. Aku juga sangat bersyukur, Mas. Walaupun dulu mikirnya ada selentingan teman-teman ya diskusi gitu, wah kamu ngecer, bahkan sampai aku dianggap merendahkan sesuatu yang kesakralan seni, fine artnya grafis. Karena mengecer ke jalan, kelas yang rendahan gitu ya. Bahkan itu waktu masih di kampus ya. Terus ya aku tuh nggak mau cari musuh, jadi ya aku simpen gitu. Tapi aku juga kalau ada kesempatan aku sampaikan. Artinya ini untuk informasi untuk kita semua bahwa konsepnya mendekatkan karya ke publik gitu. Sama sekali nggak merendahkan kesakralan ke fan artannya seni grafis, enggak, karena aku lakukan juga dengan sungguh-sungguh, gitu. Tidak sembarangan. Ya, dan yang di artwork sama di jalan sama, karena cetakannya satu, sama. Proses kreatifnya, energi yang diturunkan juga sama. Perlakuanku sama, karena juga kayak atlet, Mas, nggak ada atlet yang mau kalah, nggak ada seniman yang mau disuruh bikin karya jelek. Misalnya cerita teman-teman, aku punya uang cuma segini, bikin karyanya biasa aja, bukan di situnya, gitu. Kamu uangmu seberapa, lu suka aja kita udah makasih, gitu. Tapi jangan suruh kita bikin karya seadanya. Itu nggak akan pernah akan masuk. Energinya juga akan tersalurkan dengan penuh juga. Betul. Kan, gitu. Apapun itu kayaknya juga. Misalnya kameramen ya, bikin ambil gambar sekenanya dia deh. Iya, bukan di situnya. Ini kerjaan gua kan gitu, Mas. Kayak gitu. Nah, itu sama. Jadi menempatkan karya di ruang publik tidak juga menurunkan
nilai Derajat karya atau secara value ataupun secara ekonomi, secara value filosofis atau secara ekonomi itu nggak menurunkan. Lalu kepentinganku cuma satu sebenarnya. Kalau terus semakin banyak seniman yang membagikan karya di ruang publik, tentu ruang publik kita akan lebih cepat menjadi ruang yang lebih manusiawi. Itu aja kepentingannya, dan alam akan memberikan, jangan khawatir. Alam akan memberikan support yang kerja-kerja dengan ketulusan yang nggak terhingga. gitu ya. Bahkan kayak saya, terus anakku balapan ke Malaysia, Mas. Kalau dihitung secara matematika kan nggak masuk ya. tapi itu semesta yang bekerja. Tapi bisa terus dari kecil kelas 2 SD sampai sekarang anaknya dia belajar sepeda, balapan. Aku sebagai seniman yang juga kadang merasa sangat bersyukur karena sangat mewah, Mas. Bikin karya hari ini gitu, masih bisa bikin karya hari ini itu mewah karena waktu, ya kan, punya waktu itu mewah. Terus ada uang yang bisa disimpan untuk bikin karya, bikin ekspresi kita. Lalu mobil gitu-gitu masih diberi pengestu sama alam, ya entah itu lewat teman-teman yang ngundang aku untuk ngasih artis talk, atau galeri atau museum yang ngundang aku untuk pasang karya di sana, atau teman-teman yang ngoleksi karyaku gitu. Tapi artinya banyak sekali kemungkinannya yang untuk ngomongin supporting sistem untuk artis ya. Iya, karena karya-karyanya. Kadang ya walaupun sampai hari ini juga kadang masih suka bingungnya gini, Mas. Terus kamu dapat duitnya dari mana? Bingungnya masalahnya kamu punya waktu nggak? Kalau punya waktu aku jelasin. Karena masih butuh pajak. Kalau nggak punya. Tapi kalau kembali ke semangatnya Bu Siem kan itu nggak ada kekhawatiran sebenarnya. Iya. Karena ya apa yang saya dapat hari ini, betul, ya saya terima, saya syukuri, syukur-syukur ada yang bisa buat disimpan buat besok. Betul. Nah itu kan sebuah ungkapan syukur atas penyelenggaraan ilahi ya, yang kita nggak tahu betul, dan Mas. itu iman yang paling dalam itu sebenarnya. Kita nggak ngerti tapi kita menaruh kepercayaan penuh. Iya, ya proses kekaryaanku selama ini ya memang hasilnya spiritualnya aku rasain banget, Mas. Itu juga kenapa aku bukan lagi-lagi, kita itu bukan yang fatalis ya, artinya nabrak hukum, nabrak aturan, bukan. Aku nggak keliru gitu kalau misalnya yang tadi, Mas, ya, misalnya ada situs yang kumuh, kalau aku ganti karyaku, anggaplah kalau diizinkan aku memperbaiki deh gitu. Itu aja niatnya. Tapi kalau itu dipersalahkan pun ya aku dan teman-teman itu juga siap gitu. Secara prinsip juga nggak kriminal gitu. Toh juga tipiring itu lagi-lagi kayak gitu, ataupun mau yang kayak Pemda DKI ya juga sama yang aku cetak di merdeka.com itu, Mas, sosialisasinya yang pakai karyaku itu juga berapa juta dan berapa tahun kurungan gitu. Pun kalau prinsipnya kita melakukan hal yang benar, itu orang resik-resik bersih-bersih kok dimarahin atau dihukum atau membagikan karya kok dipersoalkan gitu. Karena nggak kriminal ya kita jalan. Dan percaya bahwa alam maringi pengestu gitu. Kayak misalnya yang sekarang konteksnya karya ditutup, kayak Mas Kus Endarto bilang itu kan karyanya udah selesai. Iya betul, secara kronologis ya. Tapi kalau secara kerja kita harus lihat dulu yang nutup siapa lagi nih gitu. Yang tadi kita persoalkan tadi ya. Kalau yang nutup negara yang bacanya politis. Sampai tak tambahin, Mas, yang kemarin bahkan diuntungkan kan gitu. Yang diuntungkan tuh seniman gitu. Tapi kan kita nggak boleh juga lalu hanya sepihak. Ada tanggung jawab moral di setiap artinya kita nggak cuma karya ditutup seniman yang diuntungin gitu. Nggak berhenti di situ. Lagi-lagi yang tadi si seniman juga harus sadar yang nutup sopo. Kalau yang nutup negara ya wajar dipertanyakan secara politis gitu. Nah, tapi kayak sekarang nih
apa ditutup kan lagi isunya naik, ya, pesannya lebih masif lagi dengan masuk di semua media sekarang. Ya kan nggak cuma harus orang lihat di temboknya. Ya tapi sudah jadi wacana. Tapi ini buat saya sih mengembirakan. Tadinya wacana yang kita sebut di Comberan, sekarang jadi obrolan di istana. Itu kan kemewahan, keberhasilan dan apa istilahnya ya, perayaan yang harus dilakukan untuk karya-karya teman-teman di jalan ini. Betul. Nah untuk apa? Jadi sebenarnya walaupun senimannya itu diuntungkan, tapi kita juga nggak boleh berhenti tanpa melihat pelakunya ya Mas. Maksudnya yang menutup tadi. Ya. Walaupun dibandingin lagi, di-compare, oke, isunya naik itu keuntungan, senimannya menjadi populer itu keuntungan. Tapi dengan kekayaan intelektual yang dihapus itu rugi. Kekayaan koleksi karyanya publik rugi. Terus value ruang tadi yang sudah dihidupkan itu hilang. Nah, itu rugi. Kerugian juga ya. Jadi akhirnya ya memang kalau ada aktivitas menyekal karya itu banyak ruginya gitu. Kayak penulis juga kalau bukunya dicekal jadi naik gitu. Tapi kan secara produk kebudayaan intelektual kita mundur gitu kan kalau ada pencekalan. Jadi gitu, memang banyak ruginya, walaupun kalau dibilang ada baiknya, ada untungnya, ya pasti ada. Semua sisi kan ada semua hal ada sisi-sisi yang lain. Ini aku meninggalkan anonimus atau konsep anonim itu karena aku bentuk apresiasi atau penghormatanku sama publik. Oke. Ya, jadi aku harus cukup fair itu kepada publik yang mau diajak berkomunikasi, karena aku menempatkan karyaku di ruang mereka Mas, di ruang kita, ruang publik. Jadi penghormatanku terhadap publik, aku menyertakan identitasku gitu, itu bagian respekku gitu. Aku kok kayak nggak respect ya kalau terus aku nemplek karya di ruang bersama lalu aku nggak meninggalkan identitas yang memungkinkan untuk orang ngelakuin klarifikasi atau minta klarifikasi aku atau ya. Jadi ya itu kenapa terus sejak 2012 aku pakai inisial DS itu Mas. Terus ada 2 angka di belakangnya itu angka tahun.